mendengar firman Tuhan, ada pujian yang berkata demikian. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yesus menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Yesus untuk dengar firman-Mu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-22. Hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang fokus melihat Yesus, bukan fokus melihat masalah. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus fokus melihat Yesus daripada saya fokus melihat masalah. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22. Dikatakan demikian, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada seorang pemimpin sinagoga bernama Yairus juga datang. Setelah melihat Yesus, kalau garis bawahi, ia tersungkur di kakinya. Melihat Yesus dan tersungkur di kakinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang mengalami yang namanya goncangan demi goncangan. Hari-hari ini dunia kita lihat sedang digoncang dengan yang namanya pandemi COVID-19. Sehingga pada akhirnya efek elektoralnya adalah ekonomi terkena dampaknya. Kegiatan-kegiatan harian kita terkena dampaknya oleh karena guncangan yang disebabkan dari pandemi global yang bernama COVID-19. Kita sudah tidak bisa lagi dagang sebebasnya. Kita sudah tidak bisa lagi bekerja dengan sebebasnya. Kita sudah bahkan tidak bisa lagi melayani Tuhan dengan sebebasnya seperti sebelumnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, baik teman-teman Facebook maupun teman-teman Instagram dari dalam dan luar negeri dan di bangsa-bangsa lain, dunia di mana kita hidup hari-hari ini sedang mengalami yang namanya tekanan dan goncangan. Dan di mana tekanan dan goncangan tersebut mempengaruhi sebagian orang yang hidup dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita malam hari ini, mata kita harus fokus kepada Yesus. Iman kita harus fokus kepada Yesus. Pengharapan kita juga harus tetap fokus kepada Yesus. Karena ketika saudara dan saya, matanya, hatinya, perasaannya terfokuskan dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya tekanan, dengan yang namanya goncangan, dengan yang namanya berbagai permasalahan kehidupan, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, iman kita, pengharapan kita
pasti akan tergoncangkan. Karena seluruh makhluk di dunia ini tidak pernah menyangka bahwa akan ada badai pandemik global yang meluluh lantakan ekonomi di setiap negara. Nah, Tuhan mau saudara dan saya, gereja Tuhan khususnya, jangan fokus dengan masalah yang ada. Wah, saya sudah tidak bisa lagi ibadah secara tatap muka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ambil makna dari setiap tragedi yang sedang terjadi pada saat hari ini. Bapak Ibu, banyak orang marah dan kecewa kepada Tuhan. Mereka berkata, "Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau mendengar doaku Tuhan?" Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kita. Dia setia. Bahkan Dia juga berkata kepada saudara dan saya, Dia berfirman, "Mari datanglah." Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku. Yesus selalu ada. Hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya, Yesus mau gereja-gerejanya, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, jangan fokus dengan yang namanya masalah. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh fokus dengan masalah. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh terlalu fokus dengan pergumulan kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, permasalahan kehidupan boleh ada, tetapi mataku, hatiku hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu pujian ini berkata demikian, mataku tertuju padamu. Masalah ada, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bilang sama Tuhan, meskipun pergumulan kita berat, pimpin aku masuk rencanamu. Amin saudara. Untuk memegahkan kerajaanmu. Kalau saudara fokus sama Tuhan, saudara akan berkata demikian, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Belajar fokus melihat Yesus, belajar fokus melihat pertolongan Yesus, belajar fokus melihat karya-karya Yesus. Saya juga punya masalah, saya juga punya pergumulan, saya juga punya tantangan, saya juga punya rintangan. Tetapi saya memilih untuk mengarahkan pandangan saya, mata saya, iman saya, karena saya hidup bukan oleh karena melihat, tetapi saya hidup hanya karena percaya. Amin saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa saudara harus fokus? Saudara
memang harus fokus melihat Yesus. Kalau saudara terlalu banyak fokus melihat masalah, saudara terlalu banyak fokus melihat tekanan kehidupan, saudara terlalu fokus dengan hutang-hutang saudara, saudara akan stres, saudara akan semakin tertekan, saudara imannya akan semakin goncang, sehingga pada akhirnya saudara sudah tidak percaya lagi akan kuasa Yesus. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai gembala jemaat di suatu gereja bernama Jesus Christ Church, jangan fokus dengan masalah. Saya selalu berkata, masalah hanyalah sepenggal cerita biasa. Selama masalah itu ada Yesusnya, maka masalah akan menjadi cerita yang pada akhirnya hanya mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara fokus sama masalah, saudara terus fokus dengan tekanan kehidupan, saudara akan mengalami yang namanya stres. Saudara akan mengalami yang namanya tekanan hidup. Saudara yang akan mengalami yang namanya depresi. Yesus berfirman, masalah satu hari cukuplah untuk satu hari. Jangan dibawa ke hari-hari yang lain. Serahkanlah kepada Yesus, maka Yesus yang akan memberikan kelegaan, ketenangan, serta keselamatan dari setiap pergumulan permasalahan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, perlu saudara dan saya ketahui, saudara dan saya perlu ketahui, saudara dan saya perlu sadari, ketika kita fokus hanya melihat karya Yesus, kita fokus hanya melihat pribadi Yesus, maka tanpa kita sadari, iman kita akan dibangkitkan. Bahwa di dalam Yesus selalu ada pertolongan, di dalam Yesus selalu ada jawaban, di dalam Yesus selalu ada pemulihan, di dalam Yesus selalu ada penyelesaian, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, di dalam Yesus selalu ada jawaban dari setiap pertanyaan pergumulan kehidupan kita. Oleh karenanya, saudaraku, ketika saudara dan saya fokus kepada Yesus, ketika bisnis saudara dan saya fokus kepada Yesus, ketika gereja saudara dan gereja saya fokus kepada Yesus, maka di tengah-tengah situasi pandemik yang tidak menentu ini, iman kita tetap kokoh, iman percaya kita tetap teguh, iman kita tetap bersandar dan berharap hanya kepada Yesus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara harus percaya, ketika kita fokus kepada Yesus, iman kita dibangkitkan. Dan yang kedua, ketika kita fokus kepada Yesus, ketika kita hanya tertuju kepada Yesus, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu berpikiran positif. Kalau kita fokusnya sama Yesus, maka kita tidak akan hidup di dalam asumsi. Nah, hari-hari ini banyak orang hidup di dalam asumsi. Jangan-jangan Tuhan gak tolong saya, jangan-jangan Tuhan tidak memulihkan rumah tangga saya, jangan-jangan Tuhan tidak menyembuhkan sakit saya, jangan-jangan Tuhan tidak memulihkan keadaan ekonomi saya, jangan-jangan usaha saya sudah bangkrut, jangan-jangan rumah tangga saya bercerai, jangan-jangan istri saya lari dengan laki-laki lain, jangan-jangan suami saya lari dengan perempuan lain, jangan-jangan anak saya bisa pacaran sama orang gak seiman. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, berhentilah berasumsi. Berhentilah berkata jangan. Saudara harus percaya, jika Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Mau tidak bisa memisahkan kita. Kelaparan, ketelanjangan tidak bisa memisahkan hidup kita dari kasih Kristus. Saya suka sekali pujian ini, saya terus akan nyanyiin buat saudara. Aku percaya Yesusku ajaib, Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Dia turun tangan memberkatiku. Orang yang fokusnya kepada Yesus, maka matanya, imannya, telinganya, perasaannya, hatinya akan berpositif, akan berpikiran positif. Tetapi orang yang fokus kepada masalah,
fokus kepada tekanan kehidupan, terlalu fokus dengan hutang, terlalu fokus dengan masalah, hatinya, pikirannya, telinganya akan terus memikirkan hal-hal negatif. Sehingga pada akhirnya pikiran negatif tersebut berubah menjadi asumsi. Sehingga saudara pikirannya punya pikiran yang liar gitu. Jangan-jangan gara-gara corona ini saya beneran bangkrut untuk selama-lamanya. Sesuai imanmu jadi padamu. Saudara, sebaliknya, orang yang fokus sama Yesus, dia akan berpikiran positif. Wah, vaksin corona belum kunjung tiba, tapi kan masih ada Tuhan Yesus yang melindungi kita. Amin saudara. Selama saudara dan saya tidak ceroboh, selama saudara dan saya mengikuti protokol yang sudah diberikan, dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada Tuhan Yesus. Even though vaksinnya belum keluar, tapi masih ada Yesus yang melindungi saudara dan saya. Wah, saya nggak sanggup nih bayar listrik karena ekonomi lagi sulit. Kan masih ada Yesus. Yesus yang berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya, dia pasti akan memelihara. Ekonomi saya hancur-hancuran, kan masih ada Yesus. Yesus yang sanggup mengubah 5 roti dan 2 ikan apa 2 ekor roti ya? 5 roti 2 ekor ikan. Dia berubah menjadi 4.000, menjadi 5.000. Ayolah saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang fokus sama Yesus, pikirannya pasti akan positif. Dan pada akhirnya orang yang fokus kepada Kristus Yesus, hidupnya akan dijauhkan dari rasa kekhawatiran. Hidupnya akan dijauhkan dari rasa kekhawatiran. Amin saudara. Saudara akan percaya Yesus selalu beserta dengan kita. Saudara gak akan khawatir lagi. Orang yang berpikiran positif, orang yang matanya tertuju kepada Yesus, meskipun dagang lagi sepi, meskipun ekonomi lagi sulit, saudara dapat berkata sama saya, berkata demikian sama Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Yesus, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Amin saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tiap langkah kita diatur sama Tuhan. So be positif. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Yesus yang luar biasa. Masalah boleh ada, tapi Yesus saudara dan saya luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin di rumah-rumah masing-masing. Nah ini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya, berkata-kata demikian. Mengapa saya harus lebih fokus melihat Yesus ketimbang saya harus fokus melihat masalah-masalah saya? Masalah saya berat loh Pak Pendeta. Saya mau diceraiin loh Pak Pendeta. Saya mau ditinggal sama suami saya loh. Saya nggak punya nafkah. Masalah saya berat loh Pak Pendeta. Saya harus menafkahi anak-anak saya tanpa suami. Mereka masih pada kecil-kecil. Mereka butuh uang makan dan lain sebagainya. Masalah saya berat loh. Saya punya utang 1 miliar. Masalah saya berat loh. Saya harus bangun gereja. Saya butuh uang ratusan juta. Masalah saya berat ini dan itu. Shh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi jangan terlalu lihat masalah. Bisa gak sih sekali-sekali kita tenang? Kita tenang. Kita tenang aja. Kita tenang. Kita tinggalkan sejenak masalah kita. Kita tutup kamar kita. Masuk kamar kita. Tutup pintu kita. Tutup kamar. Tutup mata, bilang sama Tuhan, Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku
kagum hormat akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Daripada saudara mikirin masalah, daripada saudara terus bergulat dengan masalah, dengan pergumulan, lebih baik masuk kamar, bilang sama Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Saya kagum sama Engkau Tuhan. Di tengah-tengah masalah saya yang banyak, Engkau masih menjadi penolongku. Saya kagum sama Engkau Yesus. Anak-anak saya masih kecil-kecil, saya tanpa suami, tapi sampai hari ini saya bisa kasih makan mereka semua. Ekonomi lagi sulit, tapi saya bisa bayar ini dan itu. Aku kagum sama Engkau Tuhan. Ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau hari-hari ini. Mengapa kita harus lebih fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah? Yang pertama, karena pada waktu saudara dan saya fokus melihat Kristus, maka di situ ada keselamatan. Waktu saudara fokus melihat Yesus, waktu masalah kita tidak ada jalan keluarnya, sepertinya buntu, di situ ada keselamatan. Dia akan menyelamatkan rumah tangga kita, Dia akan menyelamatkan usaha kita, Dia akan menyelamatkan bisnis kita, seluruh aspek kehidupan kita, Dia akan menyelamatkannya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyelamatkan saya. Amin, saudara. Dan yang kedua, ketika saudara dan saya fokus hanya melihat Yesus dan bukan terlalu fokus dengan masalah, maka di dalam Yesus selalu ada jawaban dan jalan keluar. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus ada jawaban dan jalan keluar. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kita lagi bingung nih, bagaimana untuk makan hari esok, bagaimana kita membayar gaji pegawai besok, bagaimana kita renovasi uang gereja besok, bagaimana kita bayar listrik besok, bagaimana kita bayar uang sekolah anak kita esok hari, bagaimana. Ketika kita fokus kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan jawaban dan jalan keluar. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Amin, saudara. Yesus bilang, mari datang sama Yesus. Yesus akan berkati. Banyak orang Kristen hari-hari ini stres. Banyak orang Kristen hari-hari ini mengalami pergumulan yang dibuat sendiri. Udah tahu kita punya Tuhan Yesus yang hebat, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Serahkanlah segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, karena Dia yang memperdulikan kita. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus selalu memberikan jawaban. Yang ketiga,
Kenapa saya harus fokus hanya kepada Yesus, bukan kepada masalah saya? Yang ketiga, karena pada waktu saudara dan saya hanya fokus melihat Yesus, maka di situ ada kepastian dan pertolongan. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Hanya Yesus yang pasti yang dapat memulihkan penyakit kita. Hanya Yesus yang sanggup dan pasti menolong rumah tangga kita. Hanya Yesus yang sanggup dan pasti untuk menyelesaikan hutang piutang kita. Hanya Yesus yang sanggup dan pasti untuk memulihkan hubungan antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Hanya Yesus yang sanggup dan pasti membiayai segala tagihan-tagihan kita, baik itu tagihan ekonomi kita, baik itu tagihan cicilan mobil kita, tagihan rumah kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Ada lagu yang mengatakan demikian, saya senang banget. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. On yang tadi. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sekali lagi saudaraku, dia berkata, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Orang di sekitar kita boleh ninggalin kita, suami kita boleh ninggalin kita, istri kita boleh ninggalin kita, sahabat kita boleh ninggalin kita, orang di sekitar kita boleh ninggalin kita. Tetapi satu hal yang pasti yang saya ingin beritahu bagi saudara sekalian, Yesus tetap setia untuk selama-lamanya bagi hidupmu dan hidupku. Dia akan terus berjalan di depan kita, membimbing kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, mengajar kita bahwa di dalam aku, bahwa di dalam Yesus bukan hanya ada kepastian, bukan hanya ada keselamatan, tetapi juga ada pertolongan setiap harinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada jawaban. Oleh karenanya ketika saudara pergi jauh-jauh dari Yesus, saudara tidak menyadari bahwa kita in Christ, kita rugi sendiri, kita kehilangan segalanya. Saudara harus dekat dengan Yesus. Saudara harus di dalam Yesus. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa saya harus fokus hanya melihat Yesus, bukan melihat masalah? Yang terakhir, karena ketika saudara dan saya melihat Yesus, ketika saudara dan saya matanya tertuju kepada Yesus, maka di situ saudara akan menemukan anugerah dan kasih-Nya. Amin, saudara. Saudara akan menemukan anugerahnya. Apa itu anugerah? Anugerah adalah usaha Tuhan mencari manusia, memulihkan manusia, kembali dipersatukan dengan pihak sorga. Itulah anugerah, saudara. Saudara dan saya ketika fokus kepada Yesus, saudara akan mendapatkan anugerah. Rumah tangga saudara akan mendapatkan anugerah. Bisnis saudara akan mendapatkan anugerah. Pelayanan dan pekerjaan saudara akan mendapatkan anugerah. Studi sekolah saudara akan mendapatkan anugerah. Di saat orang berjuang mati-matian, saudara mendapatkan anugerah. Yesus yang akan berjuang buat saudara. Saudara tinggal percaya saja, saudara tinggal beriman saja bahwa di dalam Yesus selalu ada anugerah dan kasih karunia-Nya.